Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu lancar rezekinya. Di video ini masih melanjutkan tentang kisah drama di mana pada bagian sebelumnya Dayang Choi merasa terhina atas perkataan dari Dayang Jung. Rasa sakitnya itu ia tuangkan dengan cara melatih Gembyong secara keras. Di lain pihak, Dayang Han yang melihat bakat dari Janggem pun melatihnya. Latihan seperti apa yang akan dilakukan oleh Janggem dan Gembyong? Penasaran? Langsung saja kita mulai intronya. Raja Spoiler. Setiap guru mempunyai teknik masing-masing untuk melatih para muridnya, termasuk Dayang Choi dan Dayang Han. Dayang Choi melatih Gembyong dengan cara melatih kepekaan jari-jarinya. Selain itu, dia pun menurunkan resep rahasia yang hanya digunakan oleh keluarganya. Di lain pihak, Dayang Han melatih kepekaan Indah Prasa Janggem dengan menyuruhnya mengumpulkan 100 tanaman herbal, lalu mencicipinya. Janggem juga disuruh untuk melakukan sebuah percobaan, dengan cara saling menambahkan bahan-bahan lain pada setiap masakan, yang akan menciptakan rasa-rasa yang sangat unik. Pelatihan itu dilakukan secara terus-menerus, hingga tanpa terasa para calon dayang sudah tumbuh dewasa. Dan pagi ini mereka pun dikumpulkan untuk dicek oleh Dayang Choi tentang kerapihan. Beberapa dayang ada yang dihukum, karena mereka sampai dewasa ini belum bisa menjaga kerapihan. Soal kerapihan, Janggem bisa lolos, namun dia tetap mendapat hukuman karena hal lain. Semua itu karena eksperimen. Dia menghabiskan seluruh persediaan air bersih yang ada di dapur istana untuk mengetahui kayu jenis apa yang baik dalam memasak. Karena hal itu, Janggem pun dihukum oleh Dayang Choi untuk tetap mencuci piring selama 10 hari. Berbeda dengan Janggem yang masih berkutat dengan piring sebagai hukuman, Gembyong sudah bertugas untuk membantu Dayang Choi dalam menyiapkan makanan. Makanan yang dibuat oleh Dayang Choi dan Gembyong adalah untuk sang putri yang sedang sakit dan tidak memiliki nafsu makan. Dengan menggunakan resep rahasia milik keluarganya, mereka berharap sang putri mau makan. Namun saat makanan itu disajikan, sang putri hanya memakan beberapa suap saja. Karena hal ini, Raja, Ratu, dan Ibu Suri mogok makan. Tentu tindakan mereka membuat dapur istana menjadi ketar-ketir. Dayang utama pun langsung memerintahkan setiap dayang untuk mencoba berbagai hal agar bisa mengembalikan nafsu makan milik sang putri. Di tempat lain, Janggem sedang mencicipi hasil eksperimennya. Hingga ia dibuat kaget dengan kedatangan dari Gembyong. Gembyong pun menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Janggem. Dengan malu-malu, Janggem pun menceritakan apa yang sedang ia lakukan, yaitu memasukkan sebuah arang ke dalam pasta kacang dan kecap. Dengan memasukkan sebongkah arang di pasta kacang dan kecap, mampu menghilangkan rasa tidak sedap dan membuat rasanya jauh lebih lezat. Mendengar segala penjelasan Janggem dan merasakan hasilnya sendiri, Gembyong pun mendapatkan sebuah ide. Dia pun segera menemui Dayang Choi, meminta pada Dayang Choi untuk mengizinkannya membuat masakan untuk sang putri. Sebuah masakan sederhana yang dibuat oleh Gembyong untuk sang putri. Dan saat makanan itu disajikan, sang putri dengan lahapnya memakan makanan tersebut. Ternyata semua itu dikarenakan sang putri memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Dan atas keberhasilannya ini, Gembyong pun mendapat pujian dari dayang utama. Namun di sini Gembyong pun menjabarkan bahwa dia mendapatkan sebuah ide dari hasil eksperimen milik Janggem. Ulang tahun raja sebentar lagi.
Awalnya hanya ingin diadakan pesta kecil-kecilan. Namun sebuah kabar datang. Cina mengirim utusannya untuk memberikan sebuah hadiah kepada raja. Sebuah burung emas yang hanya dimasak untuk para raja yang sedang berulang tahun. Dan Dayang Choi dipilih untuk memasak burung tersebut, di mana Gembyong ditugaskan untuk membantu Dayang Choi. Burung emas itu pun diberikan kepada Gembyong untuk dijaga. Gembyong pun memasukkannya ke dalam kandang. Namun sialnya, dia lupa menutup pintu kandang, membuat burung tersebut kabur dan hilang. Gembyong yang panik mengetahui burung emas itu hilang mencari ke berbagai sisi yang ada di istana. Karena tak dapat menemukan burung tersebut dan dia pun tidak bisa bercerita pada Dayang Choi, Gembyong berniat untuk bisa keluar dari istana menemui pamannya. Meski resikonya jika sampai seorang Dayang ketahuan keluar tanpa izin, dia akan dikeluarkan dari istana, Gembyong pun nekat akan melakukan hal tersebut. Saat mau keluar gerbang, Gembyong hampir saja ketahuan oleh penjaga. Untung saja ada seseorang yang menariknya dan membantunya bersembunyi. Orang itu adalah Janggem, yang sejak dari pagi melihat Gembyong sedang mencari unggas emas yang hilang. Janggem pun berniat untuk membantunya, melewati sebuah tempat yang hanya diketahui oleh Janggem. Melewati sebuah pintu air yang pagar pembatasnya rusak. Mereka pun akhirnya bisa keluar dari istana. Namun tidak semudah itu, karena banyak pengawal kerajaan yang berjaga pada malam hari. Aksi mereka pun ketahuan, dan terjadi kejar-kejaran antara mereka dengan pengawal kerajaan. Janggem dan Gembyong terus berlari, hingga mereka bersembunyi di sebuah pemukiman kumuh. Kehadiran Janggem dan Gembyong membuat orang-orang yang ada di situ terbangun. Mereka pun meminta sejumlah uang sebagai kompensasi atas kegaduhan ini. Untung saja ada seorang penjaga yang hadir menyelamatkan mereka. Pada penjaga itu, mereka mengaku sedang tersesat, mencari kerabatnya yang bernama Choi Pansul. Mendengar nama Choi Pansul, penjaga itu pun langsung menyuruh salah satu orang di situ untuk mengantar Janggem dan Gembyong ke rumah Choi Pansul. Tibalah mereka di rumah Choi Pansul. Saat dicari pamannya, ternyata pamannya sedang pergi keluar. Gembyong pun meminta bantuan kepada anak buah Choi Pansul untuk mencari unggas emas. Janggem berniat untuk mencari unggas emas lain di tempat lain, dengan bantuan Gang Duku. Mendengar usulan tersebut, Gembyong setuju. Dia pun memberikan sejumlah uang kepada Janggem untuk membeli unggas emas tersebut. Janggem pun diminta untuk kembali ke rumah Choi Pansul sebelum pukul 6 sore. Tibalah Janggem di rumah Gang Duku, dan keesokan paginya Janggem ditemani Gang Duku pergi ke rumah setiap pedagang mencari unggas tersebut. Namun unggas tersebut tak dijual bebas. Hanya pedagang besar saja yang bertransaksi dengan pedagang Cina yang memiliki unggas tersebut. Lewat kenalan Gang Duku, akhirnya mereka bisa bertemu dengan pedagang yang menjual unggas emas tersebut. Mereka pun berjanji akan bertemu di sebuah kedai pukul 16 nanti. Di dalam istana, kepergian Janggem dan Gembyong akhirnya diketahui oleh Dayang Choi dan Dayang Han. Setelah berembuk dengan Dayang utama, Dayang Choi pun dikirim keluar untuk membawa kedua anak itu kembali, dan juga memperoleh unggas emas. Setelah menunggu lama, Janggem pun akhirnya bisa mendapatkan unggas emas tersebut. Dia pun segera bergegas untuk kembali ke rumah Choi Pansul. Saat melewati hutan, ia tak sengaja melihat beberapa pria sedang berkelahi. Mereka memperebutkan sebuah gulungan. Hingga perkelahian itu berhenti karena semua orang telah tewas di tangan pembunuh bayaran wanita. Janggem awalnya ingin pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun seorang pria yang terluka memanggilnya, minta tolong padanya. Janggem pun berhenti dan memeriksa orang tersebut. Dengan menggunakan tanaman herbal, Janggem mengobati pria itu. Hingga malam hari, ia terus menunggui pria itu. Hingga dirasa pria itu telah melewati masa kritisnya, Janggem pun pergi meninggalkan pria tersebut. Di rumah Choi Pansul, Dayang Choi pun telah tiba. Di sana, ia mengomeli Gembyong.
Dan setelahnya, ia pun bersiap untuk membawa Gembyong dan unggas emas. Gembyong meminta pada Dayang Choi untuk menunggu Janggem sebentar saja. Namun karena batas waktunya yaitu pukul 8 mereka harus kembali ke istana, akhirnya Janggem pun ditinggalkan. Janggem terus berlari untuk sampai ke rumah Choi Pansul. Tiba di sana, Janggem pun akhirnya mengetahui bahwa Gembyong sudah dibawa oleh Dayang Choi. Dia pun diminta untuk segera mengejar Dayang Choi dan Gembyong. Karena tak bisa mengejar Dayang Choi dan Gembyong yang sudah masuk ke dalam istana, Janggem pun memutuskan untuk melewati jalan rahasia. Namun sayangnya, jalan tersebut pagar pembatasnya sudah dibetulkan. Dan dia pun akhirnya tertangkap oleh pengawal kerajaan. Hukuman seperti apa yang akan diterima oleh Janggem? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.